Jumpa lagi di Logika Satu Sisi. Pada bagian kelima dari edisi Merdeka Belajar kali ini, kita akan bernalar dan berbicara tentang guru sebagai kunci keberhasilan dari Merdeka Belajar. Sebagaimana yang diketahui, menurut Mas Menteri Nadiem Makarim, esensi Merdeka Belajar adalah kemerdekaan berpikir. Ini harus didahului oleh para guru sebelum mereka mengajarkan kepada para siswanya. Untuk itu, guru harus punya kemampuan untuk menerjemahkan kompetensi dasar dan kurikulum demi menjamin terjadinya pembelajaran. Dari keterangan tersebut, maka ada dua hal pokok dan penting yang dituntut dari guru. Yang pertama, guru harus punya kemerdekaan berpikir. Karena untuk mengajarkan kepada para siswanya, guru harus mempunyai kemerdekaan ini terlebih dahulu. Ya, hal ini tentu bisa dipahami. Karena hanya orang yang punya kemerdekaan berpikir yang bisa mengajarkan kemerdekaan berpikir tersebut dengan baik. Yang kedua, kemampuan guru untuk menerjemahkan kompetensi dasar dan kurikulum agar menjamin terjadinya pembelajaran. Kemampuan ini menjadi prasyarat utama bagaimana guru membelajarkan para siswanya. Kemampuan ini sekaligus menjadi arah dasar dari aktivitas belajar siswa. Dari kedua titik inilah sebenarnya terletak kunci keberhasilan program ataupun gerakan Merdeka Belajar ini. Karena guru adalah konduktor pembelajaran yang membelajarkan peserta didik melalui desain pembelajarannya. Namun, jika tidak diproses kedua titik ini dengan baik, maka gerakan Merdeka Belajar pasti akan mengalami kegagalan. Setidaknya ada beberapa alasan. Yang pertama, alasan kultural, di mana masyarakat kita sangat berorientasi vertikal ke arah atasan, ke arah orang yang lebih senior, ke orang yang punya kedudukan secara struktural lebih tinggi. Guru pun sering terjebak dalam kondisi ini, sehingga sering dibatasi untuk tidak mengatakan tidak bisa menyampaikan gagasan. Guru cenderung mengikuti kemauan kepala sekolah atau pengawas, sehingga sulit untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatifnya sebagai bagian dari Merdeka Belajar itu. Yang kedua, masih dalam ranah kultural juga, mentalitas menerabas, tidak suka bersusah payah melewati proses. Mentalitas ini nampak dari kecenderungan untuk meminjam atau meminta rancangan pembelajar dari teman. Walaupun sebenarnya para guru menyadari bahwa peserta didik di sekolahnya punya karakteristik yang berbeda, sehingga membutuhkan strategi yang berbeda pula untuk membelajarkan siswa. Namun, karena rancangannya adalah hasil karya orang lain, maka spirit dasar pembelajaran masih terjebak dalam menyampaikan materi semata. Terkait kemampuan guru menerjemahkan kompetensi dasar dan kurikulum, ini adalah hal yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu persoalan besar dunia pendidikan tanah air adalah rendahnya kualitas guru. Sehingga sudah menjadi rahasia umum, tidak semua guru punya kemampuan dalam menerjemahkan kompetensi dasar. Misalnya, kompetensi dasar dalam kurikulum adalah menganalisis. Itu adalah ranah berpikir C4.
Namun guru membelajarkannya sebatas pada C1 atau C2, yaitu mengingat dan memahami. Akibatnya, kemampuan berpikir peserta didik hanya berada di level tingkat rendah. Ketiga, guru sendiri adalah produk dari sistem pendidikan yang belum terbangun kultur berpikir secara bebas dan merdeka. Ada banyak hal yang sebenarnya menghambat, bahkan membebani guru menuju kemerdekaan berpikir, sebagaimana terlihat pada alasan kultural di atas. Yang keempat, beban-beban peserta didik yang membelenggunya, sehingga dia tidak mampu mengekspresikan kebebasan berpikir itu, ataupun mengungkapkan pendapatnya secara leluasa. Beban itu misalnya karakteristik bawaan seperti introvert dan pemalu, traumatik akibat pengalaman belajar sebelumnya, baik yang terjadi di rumah ataupun di sekolah. Atau ada label-label tertentu yang membuat anak menjadi takut untuk mengekspresikan pikirannya secara terbuka. Maka mau tidak mau, guru harus menjadi manusia pembelajar yang terus-menerus mengupgrade dirinya agar sesuai dengan perkembangan. Guru dituntut untuk selalu belajar agar selalu beradaptasi dengan setiap perubahan yang ada. Bukan saja beradaptasi, tetapi juga mengantisipasi perubahan yang terjadi. Anda boleh tidak setuju dengan pandangan ini, karena ini hanya logika satu sisi. Namun kita semua sepakat bahwa di tangan gurulah arah dan keadaan bangsa ini dalam kurun waktu 10 atau 20 tahun yang akan datang. Hanya di tangan guru berkualitaslah perjalanan bangsa ini akan mencapai kegemilangan. Cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Sampai jumpa.